Subscribe channel Truth.id dan aktifkan lonceng notifikasi untuk mendapatkan informasi seputar live streaming dan video khotbah terbaru. Posisi tombol subscribe berada di kanan atas channel kami dan jangan lupa nyalakan loncengnya. Shalom saudara, Anda bertanya Alkitab menjawab episode yang ke-55 dari 0823 89934 sekian. Salam Pak Eras, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih atas pengajaran yang Bapak telah berikan. Saya adalah seorang karyawan swasta di mana pemilik perusahaan bukan seorang Kristen. Sehingga setiap pagi pemilik perusahaan selalu memberikan sajian makanan sembahyangan sesuai dengan aliran kepercayaan beliau. Setelah selesai biasanya makanan sembahyangan tersebut diberikan kepada karyawan yang mau makan. Yang saya tahu sebagai orang Kristen kita tidak diizinkan makan makanan bekas sembahyangan. Apakah benar pengertian saya dan jika benar mengapa tidak diizinkan? Terima kasih sebelumnya dan Tuhan Yesus memberkati. Paulus sebenarnya mengatakan bukan tidak diizinkan. Kalau hal itu menjadi batu sandungan bagi orang lain, jangan dimakan. Jadi kalau ada orang menyajikan makanan, menyajikan daging, kata Paulus, kamu tidak perlu tanya, ini daging penyembahan berhala enggak ya? Tidak perlu nanya begitu. Ya. Tapi demi nurani orang lain, jangan makan. Maksudnya begini, enggak ada berhala, kata Paulus, enggak masalah. Ya, Allah itu besar, tidak peduli apakah ini daging bekas dipersembahkan berhala atau tidak. Tetapi demi nurani orang lain, sebenarnya kita menghindari makanan setelah persembahan itu. Satu. Yang kedua, ini subjektif. Kalau saya ya subjektif. Kita ini mungkin orang timur kali ya. Ada perasaan kurang nyaman gitu makan makanan bekas persembahan berhala itu. Nggak tahu, kalau saya terus terang kurang nyaman. Dan kalau di Jawa itu namanya sepah, jadi nggak enak. Mungkin karena psikologi. Jadi kalau menurut saya lebih baik tidak makan. Ya. Yang pertama, demi nurani orang lain. Ya. Yang kedua, yang tadi saya katakan subjektif tadi. Kalau saya sih tidak. Ya. Tetapi ini tidak prinsip. Karena Allah itu besar, yang dikatakan berhala apa itu fantasi. Ya. Nggak akan melampaui kekuatan Allah kita yang besar. Kalau kita membaca Alkitab ya, supaya lebih jelas ya, makanan yang dipersembahkan kepada berhala ya, jadi memang harus melihat Alkitab itu dengan benar ya. Tentang daging persembahan berhala, kita tahu kita semua mempunyai pengetahuan. Pengetahuan yang demikian membuat orang menjadi sombong tapi kasih membangun. Jika ada seorang menyangka bahwa ia mempunyai suatu pengetahuan, maka ia belum juga mendapat pengetahuan sebagaimana yang harus dicapainya. Tetapi orang yang mengasihi Allah, ia dikenal oleh Allah. Tentang hal makan daging persembahan berhala, kita tahu tidak ada berhala di dunia dan tidak ada Allah lain daripada Allah yang esa. Ya kan? Sebab sungguh pun ada apa yang disebut Allah, kalau ada ya, baik di surga maupun di bumi, dan memang benar ada banyak Allah dan banyak Tuhan yang demikian. Namun kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa yang daripadanya berasal segala sesuatu. Nah ini, tetapi bukan semua orang yang mempunyai pengetahuan itu. Ada orang yang karena masih terus terikat pada berhala-berhala, makan daging itu sebagai daging persembahan berhala. Ya. Dan oleh karena hati nurani mereka lemah, hati nurani mereka itu dinodai olehnya.
Makanan tidak membawa kita lebih dekat kepada Allah. Kita tidak rugi apa-apa kalau tidak kita makan, dan kita tidak untung apa-apa kalau kita makan. Tapi jangan sampai kita menjadi batu sandungan bagi orang yang hatinya lemah. Itu maksudnya, ya kan? Nggak ada Allah, nggak ada berhala, kata Paulus. Makan saja. Tapi kalau itu menjadi batu sandungan bagi orang yang nuraninya lemah, jangan dimakan. Itu maksudnya. Tapi kalau saya sih mungkin orang timur, saudara ya. Jadi kalau lihat makanan habis dulu kan ada tuh makanan yang dipersembahkan berhala. Lalu kita apakah itu apel atau apa, rasanya makannya nggak enak ya. Mungkin itu subjektif ya. Oke, 0816 0842 5 sekian. Salam sejahtera Pak Eras, bagaimana dengan anak-anak yang dari kecil sudah di brainwash, dicuci otaknya untuk membunuh, misalnya anak-anak Taliban. Mereka sudah tidak tahu mana yang baik dan benar karena tidak pernah mendengar yang baik. Juga apakah membunuh untuk menyelamatkan orang lain tetap dianggap berdosa? Bagaimana nasib kekekalan mereka? Ini tidak bisa dijawab karena masing-masing individu pasti berbeda. Ada orang yang dilatih untuk membunuh, tapi di tengah perjalanan hidupnya dia bisa memiliki nurani dan sadar kalau itu salah dan dia berhenti. Lalu ada juga orang yang membunuh karena menyelamatkan orang lain. Nah, kita tidak tahu bagaimana pola landasan dari tindakan itu. Kalau yang dia pahami mengasihi sama itu harus begitu, kita tidak bisa berkata salah atau benar. Kan masing-masing orang akan dihakimi menurut pengetahuan kasih yang dimiliki orang tersebut. Walaupun saya harus jujur mengatakan tidak boleh membunuh apapun alasannya. Membunuh demi menyelamatkan orang lain pada umumnya salah. Tapi belum tentu semua salah. Kalau ada seorang gila yang membawa senapan lalu dia membunuh semua orang, apakah kita bisa diam saja? Apalagi kalau seorang aparat keamanan. Kalau aparat keamanan membunuh tentu tidak salah karena memang aparat keamanan itu hamba Tuhan yang diberi pedang. Pedang itu menegakkan keadilan dari menyakiti sampai tingkat membunuh. Jadi yang pertama untuk anak-anak Taliban tadi kita tidak tahu karena masing-masing pribadi individu pasti berbeda. Yang kedua kita harus lihat kasusnya. Mengapa dia membunuh? Walaupun alasannya menyelamatkan orang lain. Ini juga sebenarnya bias karena harus melihat kasusnya secara benar. Seperti yang saya contohkan. Kalau orang bawa senjata, dia bunuhi semua orang. Ini kalau tidak dihentikan dia akan membunuh lebih banyak. Apa kita diam? Kalau polisi pasti menembak dan membunuh orang itu. Dan kalau polisi pasti tidak salah karena memang pedang diberikan pemerintah. Dan polisi atau tentara memang memiliki hak untuk itu. Oke, terima kasih. 08 111 714 sekian. Salam Bapak Pendeta, Bapak Dr. Eras Sabdono. Sejak 2009 saya mulai membaca buku-buku Bapak dan juga mendengarkan audio khotbah dan pengajaran Bapak. Saya semakin dikuatkan dan diteguhkan oleh penyingkapan kebenaran yang Bapak ajarkan kepada kami. Saya rasa sekarang saya memiliki tujuan yang jelas, yaitu langit baru dan bumi yang baru. Hari saya diisi dengan perjuangan untuk memiliki gairah dan hasrat kepada perkara kekal. Ini berarti saya malas. Ini tidak berarti saya malas bekerja. Malah saya semakin giat bekerja. Sebab supaya efektif menjadi saksi dan berkat bagi orang lain. Setiap hari saya rutin berdoa dan membaca Alkitab. Selain rutin mengikuti streaming channel Truth ID. Puji Tuhan. Setelah menjalani bertahun-tahun saya merasa belum puas dengan keadaan rohani saya. Saya masih kalah dengan kedagingan saya. Memang saya bertekad tidak akan menyerah dan akan terus berjuang untuk mengalahkan kedagingan ini. Pertanyaan saya, kenapa ya sulit untuk mengalahkan keinginan daging, Pak? Saya sampai kesal, mohon bimbingan dan pencerahannya, Pak. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati Bapak. Kalau sampai tingkat kesal, nanti akan berubah menjadi tingkat benci. Benci terhadap dosa. Bisa benci terhadap diri sendiri karena
nafsu rendah karena kedagingan yang melekat di dalam diri kita. Proses ini harus dijalani, Pak. Ya. Proses ini harus dijalani. Ya, Bu, ini Bapak nih kayaknya nih, ya. Harus dijalani. Yang penting kita mengupdate penyerahan kita, tetap pada waktu 30 menit, punya komitmen, ya. Dan saya sering memberikan kepada saudara-saudara lagu-lagu rohani. Saya harus sudah mengakhiri jalan hidup. Matikan aku Tuhan, aku memilihmu Tuhan, kau segalanya bagiku. Ku mengenakan hidupmu dalam setiap langkahku. Siksa dagingmu dengan komitmen-komitmen itu dan berusaha untuk mengaplikasikan secara konkret. Lama-lama mati. Ya. Berjuang terus, Pak. Tidak bisa tidak. Harus melewati saat-saat seperti ini. Kesal. Sampai marah. Dan ternyata musuh kita itu diri kita sendiri. Kedagingan kita. Monster yang ada pada kita. Ya. Berjuang terus. Puji Tuhan. Ingat ya, jangan memanjakan perasaannya. Jangan biasakan berkata kali ini saja. Nanti enggak. Itu merusak. Kali ini saja. Ya. Itu merusak. Tidak boleh. Ini terakhir. Tidak lagi. Besok bikin salah. Ini terakhir. Aku tidak mau lagi. Sampai benar-benar jadi terakhir. Tetap ya, jam doa dimiliki, mengikuti YouTube, Truth ID, terus bergaul dengan orang yang takut akan Allah. Lalu saya tambahkan, jangan nonton film yang bisa menggerakkan kedagingan Anda. Jangan. Bahkan film-film yang bukan film-film porno, film-film biasa saja juga bisa menggerakkan gairah kita kalau film-film itu tidak memberikan pelajaran yang baik. Ya, oke. Anda masih suka nonton-nonton film yang bisa membangkitkan gairah yang tidak patut di dalam diri Anda. Ini bisa jadi masalah. Jangan bergaul dengan orang yang tidak takut akan Allah. Ya, jangan menikmati tontonan yang Tuhan tidak ikut menikmati tontonan itu. Oke, puji Tuhan. 0895 1757 55 sekian. Salam Pak Erastus. Terima kasih kepada Bapak di surga dan Tuhan kita Yesus Kristus. Masih disisakannya pemberitaan kebenaran Injil yang murni, yang benar-benar berdampak bagi kehidupan. Terima kasih Pak, khotbah dan pengajaran Bapak sangat berdampak bagi hidup saya. Pak, mohon nasihatnya. Saya sudah berusaha untuk hidup kudus dan tak bercela. Namun masih saja daging ini terjebak dalam dosa. Bahkan dosa yang sama. Yang sudah mengikat saya bertahun-tahun. Ya. Dalam kurung dosa perzinahan dalam pikiran. Sampai saya sempat berpikir, kenapa saya begitu bodoh? Apakah saya sudah terlalu dalam jatuh dosa ini? Sehingga tidak mungkin terlepas. Tolong Pak, hampir frustasi saya memikirkan hal ini. Dan saya merasa malu meminta ampun kepada Bapak di surga untuk kesalahan yang sama seperti mengolok-olok jadinya. Saya sangat benci dengan kebodohan saya ini Pak, terima kasih. Ini persis seperti pertanyaan sebelumnya, persis banget. Ya. Nah udah, bagus. Anda sedang ada di track yang benar. Ya. Ini perjuangan yang belum selesai. Mendengarkan YouTube khotbah, meditasi setiap hari, tidak bergaul dengan orang sembarangan, tidak nonton film. Apalagi film porno itu merusak banget, merusak totally, harus tidak dilihat lagi. Lalu jangan membawa diri kepada situasi di mana Anda akan berbuat dosa. Saya tambahkan lagi ya untuk penanya pertama, untuk penanya sebelumnya dan ini. Kita itu punya hati itu licik. Jadi daging kita itu punya pikiran licik di sini. Yang seringkali menipu kita. Seperti tadi saya katakan, kali ini saja bikin salah, besok enggak. Besok pasti bikin lagi. Enggak salah, cuman begini aja. Pasti akan terbawa, terseret. Harus bisa melihat kelicikan hati yang itu sebenarnya kelicikan daging kita. Yang menyeret kita kepada perbuatan yang tidak senonoh. Jadi harus hati-hati. Berjuang terus. Ya, jangan takut minta ampun, jangan malu,
minta ampun, dan berkomitmen untuk hidup suci. Berkomitmen. Bisa, bisa. Bisa, sangat mungkin bisa. Ya. Coba dipertimbangkan begini. Kesenangan tidak seberapa, tapi malunya, akibatnya itu panjang sekali. Ya, panjang sekali. Senangnya nggak seberapa, tapi akibatnya, malunya, celakanya, ya, hukumannya panjang. Pertimbangkan. Ya. Selamat berjuang. Ikut terus khotbah saya, Anda pasti bisa mematikan. Karena saya sudah melewati pergumulan itu dan menang. 08 128 771 7 sekian. Pak, saya punya keinginan ingin memberitakan kabar baik, tapi hidup saya pun masih jauh dari baik. Saya juga ingin punya hak atas kerajaan surga. Boleh Bapak jadi penasihat saya? Boleh. Iyalah, ya jadi mentor. Siap. Pak, sekarang saya sedang di dalam keraguan. Semua yang ada dalam pikiran saya tentang Tuhan Yesus dan iman saya sudah tidak masuk akal. Saya takut salah dan menanggapi keinginan Tuhan. Saya ingin bercerita lebih banyak lagi, tapi saya bingung harus memulai dari mana. Kiranya kasih damai sejahtera dan dari Kristus Yesus beserta saya dan Bapak. Amin. Nah, saya sarankan yang bertanya ini ikuti khotbah saya terus, nanti akan dapat jawabannya. Akan dapat jawabannya. Ikuti terus khotbah saya. Akan dapat jawabannya. Pasti dapat. (08 1227 13 sekian). Yang terhormat Pak Erastus, kata teman saya Bapak pernah berkhotbah kalau Bapak pernah lihat surga. Terima kasih. Oh, belum pernah lihat surga, tapi saya pernah mengalami operasi besar sampai kardiagramnya lurus. Dan pada waktu kardiagramnya lurus itulah saya punya pengalaman di alam roh. Apakah itu surga, apakah itu hanya sebuah ilusi atau apa. Tetapi saya tidak mau cerita terlalu vulgar, nanti saya tidak mau dianggap mengarang-arang lalu ikut-ikutan orang lihat surga. Tidak. Memang pada waktu saya di alam itu, saya begini, sebelum saya mengalami keadaan itu, kan dari muda saya memang sudah melayani Tuhan dan saya bercita-cita kalau ketemu Tuhan Yesus, saya akan peluk kaki Tuhan Yesus dan berkata, Tuhan, aku sudah menyelesaikan tugas yang kau berikan padaku. Nah, pada waktu di alam itu saya bertemu dengan sosok. Ketika saya mencari-cari Yesus, lalu ada suara, itu Yesus, itu Tuhan Yesus, saya lihat. Kok wajahnya keras, ya. Seperti pekerja keras, wajahnya bukan lembut seperti yang ada di dalam gambar. Lalu saya tubruk, saya peluk kakinya, saya mau berkata, Tuhan aku sudah menyelesaikan tugasku. Tapi Tuhan seperti menghindar lalu berkata, melayani aku bukan begini, tapi begini. Nah, begini-begininya itu saya tidak tahu. Lalu beliau jalan menghindar. Saya melihat, seakan-akan tuh ada, pokoknya saya akan tahu. Ya. Lalu saya bingung bagaimana saya kembali ke tubuh saya, lalu aku di mana ini? Lalu ada seperti laut, tapi juga seperti uap, seperti awan, warna-warni. Ada suara jatuhkan dirimu, kira-kira begitu. Saya jatuhkan diri saya. Seperti ada yang menarik saya, lalu saya sadar. Ini infus semua di tubuh saya. Nah, itu aja pengalaman saya. Tapi bukan ke surga ya. Itu pengalaman yang pernah saya ceritakan dan saya tidak anggap itu perkara yang luar biasa. 8, 9, 7 tahun kali ya. Setelah peristiwa itu saya baru mengerti melayani Tuhan itu bagaimana. Ya. Itu terjadi tahun 2001. Lalu 2008-2009 itu masa-masa depresi berat saya, merasa kekecewaan saya mendalam. Kecewa sekali hidup saya. Saya melihat kondisi gereja, pemimpin gereja, saya kecewa sekali. Ada satu peristiwa yang membuat saya kecewa sekali. Yang saya kemudian berpikir, Kristen pasti tidak begini nih. Nah sejak itu saya mulai banyak menyepi. Saya berdoa, saya mencari wajah Tuhan dan saya menemukan satu kebenaran yang merubah hidup saya.
kebenaran itu berjudul Corpus Delicti. Corpus Delicti, yang nanti akan satu kali saya jadikan seminar ya. Yang ada orang-orang sering menentang saya soal itu ya, saya diam saja. Kita nggak usah debat, nanti di pengadilan Tuhan saja kita ketemu ya. Nah itu saja ya. Jadi saya belum pernah lihat surga dalam arti seperti kesaksian orang. Saya hanya punya pengalaman itu. Ini ringkasnya, detailnya mungkin lain waktu saya bisa bersaksi. Oke, 0812 57 8 sekian. Salam Pak Eras, langsung saja Pak. Sejak penyalipan Yesus, perkembangan kekristenan bagi orang Yahudi sendiri, bagaimana? Redup atau hilang? Kembalinya bangsa Israel, apa pengenapan bagi mereka yang teguh dengan agama Yahudi atau Taurat? Penyalipan Yesus, sejak penyalipan Yesus, perkembangan kekristenan bagi orang Yahudi sendiri bagaimana? Bagi orang Yahudi. Oh ya, orang Kristen pertama itu orang-orang Yahudi. Tetapi kekristenan tidak membuat agama Yahudi itu redup. Karena kekristenan itu sendiri kecil. Dan kemudian menyebar keluar dari wilayah Yehuda, wilayah Palestina. Yudaism masih kuat, kokoh. Bahkan orang-orang Yahudi masih berniat untuk membangun pemerintahan yang bebas dari penjajahan Roma. Yang akhirnya tahun 70 jadi 40 tahun Yesus disalib. Setelah Yesus disalib, 40 tahun setelah Yesus disalib, Jenderal Titus menghancurkan Yerusalem. Perkembangan kekristenan bagi orang Yahudi sendiri bagaimana? Redup atau hilang? Bagi kekristenan setelah penyalipan Yesus, awal dari perjalanan kekristenan. Bagi agama Yahudi tidak terlalu terpengaruh atau tidak menjadi redup atau tidak menjadi pudar. Yudaism itu kuat sekali, saudara. Bahkan sampai hari ini. Di kalangan orang-orang Yahudi hari ini Yudaism kokoh. Kekristenan itu minoritas. Nah, kembalinya bangsa Israel, apa pengenapan bagi mereka yang teguh dengan agama Yahudi? Jelas mereka merasa bahwa Allah yang disembah mereka juga Allah kita, Elohim Yahweh, menggenapi janji yang diberikan kepada nenek moyang mereka akan mengembalikan orang-orang Yahudi dari segala penjuru. Tapi bagi kita orang Kristen, kembalinya bangsa Israel dari berbagai negara dan wilayah di dunia ini membuktikan bahwa Allah Bapa kita itu Allah yang benar. Satu-satunya Allah yang benar itu Allah Abraham, Ishak dan Yakub, Elohim Yahweh, Allah Israel, satu-satunya Allah yang esa, dan Yesus Kristus yang diutusnya, Tuhan kita. Pak Eras, sejak lama aku punya keyakinan kebangkitan firman yang benar, yang diurapi untuk itu ya Pak Eras. Sungguh sebuah tanda paling akhir, pukulan terakhir akan kedatangan Yesus kedua, akhir sejarah dunia. Pak Eras, sejak lama aku punya keyakinan kebangkitan firman yang benar, yang diurapi untuk itu ya Pak Eras. Sungguh sebuah tanda paling akhir, pukulan terakhir akan kedatangan Tuhan Yesus kedua, akhir sejarah dunia. Terima kasih atas semua kerinduan pengajaran yang memuaskan, kehausan akan kebenaran, dan sudah pasti banyak membangun kebenaran di hati dan pikiran. Sungguh Bapak diberkati dalam hidup kebenaran Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Terima kasih dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Ini menghibur hati saya, menguatkan, puji Tuhan. Ya. Makasih. Salam Pak Eras, 0812 8465 sekian. Saya sangat terberkati dengan pengajaran Bapak. Hampir 2 tahun lebih saya gereja di GSKI Kelapa Gading. Pertama kali saya dengar khotbah Bapak, saya seperti menemukan yang pas dengan hati. 2 tahun belakangan ini saya depresi karena banyak hal, salah satunya karena rumah tangga. Namun depresi inilah yang membawa saya semakin dekat dengan Tuhan. Tanpa depresi ini mungkin saya tidak akan sedekat dengan Tuhan. Yang ini saya tanyakan Pak. Saya menikah sudah 9 tahun. Selama pernikahan bisa dibilang saya tekanan batin karena pasangan yang terlalu dominan dan emosian.
Saya sudah bertekad untuk hidup membuat Tuhan tersenyum. Namun jika suatu saat saya memutuskan untuk hidup sendiri tanpa suami namun tidak bercerai sendiri selamanya, apakah itu menyakiti hati Tuhan, Pak? Mohon pencerahannya, Pak. Semoga Bapak panjang dan sehat, panjang umur dan sehat supaya lebih banyak lagi orang mendengar kebenaran. Ini ibu-ibu ya. Gimana ya saya jawabnya ya? Saya tidak tahu usianya berapa, apa sudah punya anak. Nah, sudah menikah 9 tahun, kalau 25 ini usia mungkin sekitar 38 ya. Mungkin juga 34, 32 ya. Atau 40 tahun ya. Apa sudah punya anak ya. Saya tidak bisa menjawab ini. Tetapi kalau saya boleh bicara dari nurani saya sekarang, coba bertahan dulu. Bisa dilewati hari, 1 hari. Jadi suami yang apa nih ya, pasangan yang dominan dan emosian itu kalau bisa kita hadapi dengan baik, itu akan membuat kita lebih cemerlang loh. Betul. Membuat kita kan jadi tahan banting atau kokoh. Kalau kita menghindari keadaan ini, kita berpikir mau dapat keadaan lebih baik, malah mungkin keadaannya bisa lebih buruk. Dan kesempatan bertumbuh ini malah tidak ada. Apalagi kalau sampai sudah punya anak, waduh, anak jadi korban. Ya demi anak, belum melihat Tuhan dulu. Ya demi anak saja kita sudah harus menghindari perceraian. Menurut saya, tolong tidak cerai dulu deh, ya. Jangan cerai dulu. Kalau bisa menghindari perceraian, ya. Bertahan, belajar ya melalui keadaan itu ya. Oke. Saya kira cukup ya. Kita sudah masuk episode 55 dan berikutnya kita masuk episode yang ke-56 ya. Tolong berkati, sola gracia.